Yo Minasa, selamat datang kembali di channel Raja Shinobi. Yang sudah subscribe admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga. Nah jika sudah, mari kita masuk ke ceritanya, let's go. Video ini adalah part 6 lanjutan dari video sebelumnya. Admin sarankan untuk yang baru menemukan video ini, sebaiknya kalian tonton dulu video part 5-nya agar kalian tidak gagal paham. Kemudian adegan memperlihatkan kembali kepada Boruto. Terlihat Boruto, yang masih dianggap musuh oleh seluruh dunia ninja karena manipulasi Eida, menjalani kehidupan dalam pelarian. Selama ini dia berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman besar yang membayangi dunia. Termasuk rencana jahat Kawaki dan ancaman pohon Shinju yang terus menyegel para ninja. Lalu kemudian Kashin Koji, memperkenalkannya pada teknik Space Time Ninjutsu. Koji menjelaskan bahwa ini adalah kemampuan dasar Otsutsuki yang memungkinkan teleportasi instan. Tetapi Boruto harus menciptakan versi uniknya sendiri untuk dapat menggunakannya secara efektif. Dalam pelatihan di lokasi terpencil, Koji menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang ruang dan waktu. Boruto belajar menandai objek logam kecil dengan cakranya yang menjadi jangkar teleportasinya. Namun, teknik ini terbukti sulit untuk dikuasai sepenuhnya terutama dalam jarak jauh yang membutuhkan konsentrasi ekstrim dan pengeluaran cakra yang besar. Saat latihan, Boruto juga dihadapkan pada tantangan yang memaksa dirinya mengingat kembali teknik-teknik ayahnya yakni Naruto. Seperti penggunaan kunai untuk menciptakan jalur strategis, Koji menantangnya untuk berpikir di luar kebiasaan shinobi tradisional yang mana mereka memanfaatkan elemen kejutan dalam pertempuran. Boruto dan Kashin Koji terlihat di lokasi sebuah tempat terpencil di luar dunia shinobi jauh dari Konoha. Boruto lalu dirinya berkata, "Aku tidak bisa terus melarikan diri selamanya, aku harus mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Kawaki, pohon Shinju, dan semuanya aku harus menyelesaikan itu semua." Kashin Koji lalu menatapnya dengan serius dan berkata, "Kau mungkin sudah terbiasa dengan cakra Otsutsuki dalam dirimu, Boruto, tapi itu hanya setengah dari jalan untuk menguasai Space Time Ninjutsu, kau perlu lebih dari sekadar kekuatan. Kau harus memahami konsep ruang dan waktu itu sendiri." Kemudian terlihat Boruto yang bertanya, "Ruang dan waktu? Yang kau maksud teleportasi, seperti teknik yang digunakan oleh kakek Hokage keempat?" Kashin Koji lalu menjawab, "Ya, tapi teknik ini lebih canggih, aku akan mengajarkanmu cara menandai objek dengan cakramu, membuatmu bisa berpindah tempat dalam sekejap." Lalu terlihat Koji melemparkan sebatang kunai ke tanah, lalu mengalirkan cakra ke dalamnya. Kashin Koji lalu berkata, "Lihat, kau harus memberi tanda pada benda itu sebuah jangkar. Kau tak bisa hanya menggunakan cakra tanpa tujuan, Boruto. Dan teknik ini akan lebih mengerikan jika dikombinasikan dengan cakramu dan aku sangat percaya kau bisa melakukannya." Lalu beberapa minggu kemudian, di tempat pelatihan yang sama, terlihat Boruto yang berlatih melemparkan kunai dengan cakra yang ditandai. Lalu Boruto berkata, "Aku bisa merasakan energi itu. Tapi, kenapa aku tak bisa memindahkannya? Sial, aku harus cepat menguasai teknik ini." Kemudian Kashin Koji berkata, "Teknik ini membutuhkan kontrol yang sempurna. Jarak jauh membutuhkan konsentrasi tinggi. Cobalah lagi. Kali ini fokus pada kekuatan cakra dan kontrol mentalmu." Lalu Boruto berpikir dalam hati, dan berkata, "Aku harus memikirkan teknik ini dengan cara yang berbeda. Dan aku harus mengerti ruang dan waktu lebih dalam agar aku bisa menyelaraskan teknik ini dengan sempurna." Lalu Kashin Koji berbicara dengan penuh penekanan, "Kau masih belum sepenuhnya memahami teknik ini. Boruto, fokuskan cakra dalam dirimu dan biarkan itu menyatu dengan ruang dan waktu. Aku akan membantumu menghubungkannya dengan kemampuan Karma Emyu." Boruto lalu mencoba memusatkan diri dan berkata, "Karma ya? Apakah itu kuncinya? Aku bisa merasakannya sekarang. Jika aku bisa mengontrol karma dengan lebih baik, mungkin aku bisa menguasai teknik ini sepenuhnya." Lalu dengan bantuan Koji, Boruto akhirnya berhasil menggabungkan Space Time Ninjutsu dengan kemampuan karmanya. Lalu dia menciptakan teleportasi yang lebih kuat dan lebih cepat dengan lebih sedikit energi yang dibutuhkan. Boruto lalu berkata dan tersenyum dengan senyum kecil, "Aku tidak akan kalah kali ini, Shinju, Otsutsuki, dan kau Kawaki, aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan dunia shinobi dengan ambisi kalian yang tak bisa diterima." Setelah momen tersebut, lalu adegan kembali memperlihatkan keadaan desa Sunagakure sesudah para Shinju dapat dipukul mundur oleh para shinobi dari Konoha. Terlihat Kakashi, Yamato, Orochimaru, dan para Edo Tensei yang sedang membantu warga di sekitar area pertempuran. Lalu Edo Tensei Hashirama berkata, "Sepertinya peperangan ini belum menemui titik akhir, tak kusangka perdamaian yang kami impikan belum bisa untuk diwujudkan sampai sekarang. Mungkin generasi selanjutnya yang akan membawa perdamaian itu lebih nyata." Kemudian Tobirama Edo Tensei menyambung dengan berkata, "Mungkin seperti itu. Karena sejatinya dunia ini masih belum bisa menemukan kedamaian yang sesungguhnya, dan aku berharap kebencian akan segera terhapuskan." Lalu Minato Edo Tensei berkata,
Para Hokage pendahulu memang benar, kita memang harus mewujudkan perdamaian itu dengan generasi sesudah kita, yaitu, mereka para shinobi muda dengan talenta yang dimiliki mereka. Mungkin, perdamaian itu akan terwujud. Terlihat juga Daimik, dengan sisa-sisa semangat mudanya lalu dia berkata, wah, sepertinya kita tidak akan bisa melihat perdamaian itu dengan nyata. Tapi, setidaknya kita sudah menanamkan kepercayaan kepada para generasi muda kita, untuk bisa menciptakan perdamaian itu lebih menjadi nyata. Bukan begitu Tuan-Tuan Hokage? Lalu Orochimaru, Karin, Mitsuki, Sarada dan Rock Lee serta Sai dan Shino. Akhirnya mereka mulai merasa bersemangat dan membawa warisan dan impian perdamaian dunia dari para pendahulu mereka. Tentunya mereka membawa beban yang menjadi harapan bagi para manusia dan dunia shinobi. Kemudian Orochimaru berkata, maaf Tuan Hokage. Sepertinya harapan itu masih jauh dari kenyataan, mungkin di masa mendatang. Kami masih sangat membutuhkan kekuatan kalian untuk menghadapi kekuatan yang mungkin jauh lebih besar dari yang telah kita hadapi ini. Mungkin suatu saat nanti saya akan memanggil kalian kembali. Kemudian Hashirama berkata, Orochimaru, aku memang tidak pernah suka dengan caramu yang selalu menggunakan teknik Edo Tensei ini. Akan tetapi, aku juga percaya jika kau kini lebih baik dan kau juga pasti akan menjaga nama baik dari desamu. Setelah percakapan panjang antara Edo Tensei para Hokage dan para shinobi muda Konoha, mereka terlihat mulai membantu para warga yang terluka. Lalu keempat para Edo Tensei Hokage, tubuh mereka mulai menghilang perlahan, dan terlihat Orochimaru dan Konohamaru mereka berdua mulai pergi dan kembali ke desa Konoha. Kini desa Sunagakure mulai berangsur membaik setelah para shinobi membantu mereka untuk menghadapi ancaman besar yang menyerang desa mereka. Lalu terlihat para shinobi Konoha mulai kembali ke desa Konoha dan melaporkan misi mereka kepada Hokage Shikamaru. Konohamaru lalu berkata, Tuan Hokage, kami telah selesai menjalankan misi ini, dan para Shinju tersebut telah berhasil dihentikan berkata kedatangan Tuan Orochimaru beserta Guru Kakashi. Shikamaru yang mendengar laporan itu, dirinya sedikit merasa lega dengan keberhasilan tugas tersebut. Lalu Shikamaru berkata, iya. Aku memang memerintahkan Guru Kakashi dan Tuan Orochimaru untuk menyusul ke Sunagakure. Karena aku tahu dan paham jika musuh yang kalian hadapi bukanlah musuh yang biasa. Akan tetapi, mungkin di masa depan mereka akan kembali membuat kerusakan di semua desa termasuk desa Konoha. Jadi kalian semua harus waspada dan tetap menjaga kestabilan desa Konoha ini. Kemudian Konohamaru berkata, baiklah Tuan, aku akan selalu menjadi benteng terdepan bagi desa yang aku sayangi ini. Namun, Shikamaru masih sedikit khawatir, karena rencana dari Amado belum sepenuhnya diketahui. Setelah itu terlihat Shikamaru yang mulai mengatur strategi untuk memata-matai semua pergerakan dari Amado. Lalu di sisi lain, kita diperlihatkan kepada Code, yang sedang merencanakan sebuah misi untuk menghancurkan desa Konoha, dan membalas kekalahan dia terhadap semua shinobi Konoha. Code lalu berkata, kalian para shinobi Konoha harus merasakan apa yang aku rasakan. Aku tidak akan membiarkan perdamaian yang kalian anggap nyata itu menjadi kenyataan, dan perdamaian itu akan aku rubah menjadi perdamaian yang aku inginkan. Lalu terlihat Code melanjutkan perkataannya lagi dengan berkata, kini desa Konoha sedang dalam keadaan yang tak baik-baik saja. Mengingat pilar kekuatan besar mereka telah menghilang dan tanpa Naruto dan Sasuke desa itu hanyalah debu yang harus dibersihkan. Lalu Code pergi menuju desa Komogakure. Dirinya berniat membuat aliansi untuk memberontak kepada desa Konohagakure. Dan Code berniat memanfaatkan kekuatan desa Komogakure untuk menyerang desa Konohagakure. Code menginginkan aliansi desa tersebut bisa dipecah belah dan membuat kepercayaan terhadap Konoha memudar. Kemudian adegan memperlihatkan suasana di desa Komogakure yang tenang, namun ketenangan itu mulai menjadi ketakutan setelah Code mulai memasuki desa itu kembali. Lalu beberapa shinobi yang berjaga di perbatasan menghentikan laju dari Code. Lalu shinobi tersebut berkata dan bertanya, hei, ada urusan apa kau kembali ke desa kami? Kau tidak diizinkan untuk masuk ke desa ini lagi. Lalu Code menjawab, kalian jangan khawatir, aku tidak datang untuk membuat kerusakan di desa kalian lagi. Aku hanya ingin bertamu kembali dan ingin bertemu dengan pemimpin kalian, jadi biarkan aku untuk masuk. Lalu shinobi itu berkata, untuk apa kau ingin bertemu dengan Raikage? Penjahat sepertimu tidak bisa kami percayai. Sebaiknya kau pergi dari desa ini. Lalu Code menjawab, sungguh kalian ini tidak bisa diajak berbicara dengan baik-baik ya. Hei, kalian tidak perlu tahu untuk apa aku ingin bertemu Raikage. Aku hanya ingin menawarkan beberapa pilihan yang tentunya akan menguntungkan buat desa ini. Jadi, sebaiknya kalian pertemukan aku dengan Raikage. Jika tidak, kalian akan tahu sendiri akibatnya. Shinobi itu berkata, tidak, kami tidak percaya dengan ucapanmu. Sebaiknya kau nyah dari pandangan kami. Code lalu berkata, sialan kalian, berarti kalian lebih memilih untuk mati ya? Baiklah, akan aku kirim kalian semua menuju ajal kalian, lalu kemudian pertarungan mereka tak bisa dihindarkan. Code dengan mudah menghabisi para shinobi tersebut dan hanya menyisakan satu shinobi saja dan Code berkata, aku tidak akan membunuhmu jika kamu mau melakukan apa yang aku perintahkan. Jadi pilihanmu hanya itu. Lalu shinobi itu berkata, baik, akan aku turuti keinginanmu. Code lalu berkata, baguslah, kenapa tidak dari tadi saja kalian memilih itu?
Mungkin saja kalian tidak akan seperti ini. Lalu shinobi muda itu pergi menuju kantor Raikage dan menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami. Kemudian di kantor Raikage, shinobi tersebut menceritakan semua kejadian yang dia alami. Lalu shinobi itu berkata, "Tuan Raikage, gawat Tuan, di luar ada kekacauan yang sedang terjadi. Penjahat dan buronan Konoha itu kembali lagi ke desa kita, dan dia sudah membunuh beberapa shinobi kita." Lalu Raikage, yang mendengar hal tersebut, dirinya sungguh sangat muak dan murka terhadap Code yang lagi-lagi membuat kerusakan di desa mereka. Lalu Raikage pergi menuju tempat di mana Code berada, dengan didampingi beberapa shinobi elit dirinya langsung menuju ke tempat itu. Lalu terlihat Raikage telah sampai ke tempat Code berada, dan Raikage marah besar melihat para pasukannya dihabisi. Lalu Raikage berkata, "Brengsek kau sialan, apalagi yang kau inginkan? Kau akan aku habisi di sini dan akan kupastikan kau tidak akan pernah kembali ke sini." Lalu tanpa basa-basi Raikage langsung menyerang Code. Akan tetapi Code langsung menahan serangan Raikage. Lalu Code berkata, "Tunggu Raikage, aku datang bukan untuk membuat kekacauan, tapi aku datang dengan sebuah tawaran yang dipastikan akan membuat sebuah keuntungan yang luar biasa bagi desa ini." Lalu Raikage menjawab, "Aku tidak percaya dengan omonganmu. Jika kau datang bukan untuk membuat kerusakan, lantas mengapa kau membunuh para shinobi kami?" Lalu Code menjawab, "Tenang dulu Raikage, untuk semua itu, aku tidak bisa mengendalikannya, para pasukanmu sendiri yang sudah lebih dulu menyerangku. Jadi, aku tidak punya pilihan lain." Raikage lalu menjawab, "Persetan dengan omonganmu, kau hanya ingin mengobarkan peperangan." Code lalu menjawab, "Raikage, apa kau tidak menginginkan sumber daya dari desa Konoha? Apa kau tidak ingin menguasai negeri itu? Dan apa kau juga tak menginginkan Hinata menjadi istrimu? Jika kau mau, kita akan mendapatkan semua itu Raikage." Lalu Raikage terlihat terdiam dan menghentikan semua serangannya. Lalu dia berkata, "Apa maksudmu keparat? Aku tidak akan pernah mengkhianati aliansi yang sudah kami bentuk, camkan itu." Lalu Code berkata, "Kau jangan munafik Raikage. Bukankah pada waktu era Hokage Kakashi kau ingin memberontak kepada Konoha? Dan kau juga ingin menghancurkan negeri itu dengan rudal balistik milikmu? Jadi inilah saatnya kau kembali melakukan hal itu. Dan kita akan bekerja sama untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau akan mendapatkan sumber daya melimpah dari Konoha. Dan kau juga akan mendapatkan Hinata untuk menjadi istrimu." Lalu Raikage berkata, "Sialan kau keparat, aku memang mau melakukan hal itu di era Kakashi. Tapi aku tahu kekuatan Konoha jauh lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan desa kami." Lalu Code menjawab, "Hei, Raikage, itu era dulu. Memang Konoha pada masa itu masih di atas angin dan kekuatan mereka tak bisa dianggap remeh. Tapi waktu itu masih ada Naruto dan Sasuke, yang masih menjaga dan menjadi garda terdepan bagi Konoha. Tapi sekarang, kau tunggu apa lagi? Kekuatan mereka sudah melemah, karena tidak ada lagi Naruto dan Sasuke. Dan itu menjadi sebuah keuntungan buat kita untuk bisa menaklukkan Konoha." Raikage terdiam sejenak, matanya menyipit penuh pertimbangan. Tawaran Code memang menggoda. Terlebih jika benar apa yang dikatakan tentang kelemahan Konoha saat ini. Namun, amarahnya masih menggelegak melihat para shinobi tewas begitu saja. Lalu Raikage berkata, "Aku tidak percaya begitu saja padamu, Code," kata Raikage dengan nada tinggi dan penuh ancaman. Kemudian Raikage melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Kau bisa saja menjebakku, dan aku tidak akan membiarkan desaku menjadi boneka dalam rencana gilamu." Code tersenyum tipis, matanya memancarkan rasa percaya diri. "Sudah kuduga kau memang keras kepala. Aku tidak butuh kepercayaanmu Raikage. Yang kubutuhkan hanyalah tindakanmu. Kau tahu apa yang bisa kita capai bersama. Jika kau tetap bersikeras, kau hanya akan kehilangan kesempatan besar untuk membuat Kumogakure menjadi kekuatan utama di dunia shinobi." Raikage mengepalkan tinjunya, pikirannya bergulat antara amarah dan logika. Lalu ia berkata, "Apa jaminannya? Apa aku bisa mempercayai seorang pembunuh seperti dirimu?" Code lalu menjawab, "Tidak perlu percaya padaku, percayalah pada ambisimu. Jika kau tidak mengambil langkah ini, sekarang desa lain akan melampauimu. Kumogakure akan tetap menjadi bayang-bayang Konoha. Kau mau itu terjadi?" Raikage menggeram, tapi ada keraguan yang mulai muncul di matanya. Ia tahu, jika Code berkata benar, ini adalah peluang yang tidak akan datang dua kali. Raikage memalingkan wajahnya sejenak, tidak ingin menunjukkan keraguannya. Ia tahu, bekerja sama dengan Code bisa menjadi pedang bermata dua. Namun, ia tidak bisa memungkiri godaan untuk menjadikan Kumogakure sebagai desa terkuat di dunia. Kemudian terlihat Code, yang selalu memprovokasi Raikage dengan kelakuan Raikage di masa lalu yang ingin memberontak kepada aliansi mereka. Code berkata, "Berarti benar apa yang aku bicarakan, dulu kau memang berniat untuk menghancurkan Konoha di era Hokage Kakashi bukan? Tapi sayangnya kekuatan mereka jauh di atas desa Kumogakure ini. Aku benarkan, Raikage?" Lalu terlihat Raikage berdiri dengan angkuh, menatap Code yang penuh dengan keyakinan. Aura listrik menggelegar di sekeliling tubuhnya membuat atmosfer tegang. Sementara itu Code dengan senyuman liciknya, tetap memprovokasi Raikage dengan kata-kata yang mengarah ke masa lalunya. Kemudian Raikage yang tersulut emosi karena provokasi dari Code. Lalu dirinya berkata, "Beraninya kau mengungkit masa laluku.
Bajingan kau Code, aku bukan orang yang sama seperti dulu. Aliansi ini dibangun di atas kepercayaan, dan aku tidak akan mengkhianatinya. Kau mengerti makhluk sialan? Code lalu ia menjawab, kepercayaan? Jangan konyol Raikage, desa seperti Konoha tidak pernah mempercayaimu sepenuhnya. Tidakkah kau ingat bagaimana mereka merendahkan desamu di era perang sebelumnya? Hah? Apa kau sudah lupa itu Raikage? Kemudian terlihat Raikage menggertakkan giginya, dan dia mengenang masa lalu yang membuat amarahnya makin tersulut. Namun, ia tetap mencoba menahan emosinya. Akan tetapi Code masih terus saja memprovokasi Raikage dengan berkata, kau tahu aku benar. Jika kau bergabung denganku, kita tidak hanya akan menaklukkan Konoha, tapi juga seluruh negeri ini akan tunduk padamu. Kau bisa menjadi legenda Raikage. Tiba-tiba, Raikage melesat ke arah Code dengan kecepatan luar biasa, meninju tanah di dekatnya hingga menciptakan kawah besar, debu-debu mengepul. Dan Code melompat mundur dengan gesit. Kemudian Raikage lalu berkata, diam, aku tak akan membiarkanmu menginjak harga diriku dengan kata-kata busukmu. Aliansi ini jauh lebih berarti daripada ambisi bodoh seperti itu. Lalu Code menyeringai, melepaskan sabuk hitam dari tangannya yang mulai bergerak seperti ular, dan mengepung Raikage. Kemudian Code berkata, kalau begitu, aku harus menunjukkan bahwa mimpiku lebih besar daripada tekad bodohmu. Setelah itu terlihat Raikage dengan tubuhnya yang terlapisi petir, menyerang sabuk hitam itu. Tapi sabuk tersebut beregenerasi dengan cepat menciptakan penghalang yang memaksanya bertahan. Terlihat Raikage berteriak, jangan pikir kau bisa menghentikanku dengan trik murahan itu, kau pantas mati brengsek. Kemudian Raikage mengaktifkan teknik andalannya, yakni Liger Bomb. Lalu terlihat Raikage melesat ke udara dan menghantam Code dengan ledakan dahsyat. Namun, Code berhasil menghindar pada detik terakhir, dan setelah ledakan itu kini menyisakan kawah besar yang membara. Setelah beberapa serangan, Raikage terengah-engah, lalu Code, meski terluka, ia masih tetap berdiri dengan tenang, senyum licik masih terpancar di wajahnya. Code ia lalu berkata, kau tahu Raikage, kekuatanmu luar biasa, tapi apakah semua ini sepadan? Hanya berjuang untuk aliansi yang bahkan tidak pernah menghargai desamu. Raikage kemudian menjawab, aliansi ini lebih dari sekadar politik. Ini adalah langkah maju untuk perdamaian. Aku tidak akan kembali ke masa lalu yang penuh kebencian. Kau dengar itu monster keparat? Setelah itu Code lalu berkata, tapi masa lalu itu adalah dirimu yang sejati Raikage. Kau ingin kekuasaan, kau ingin Hinata menjadi milikmu bukan? Dan kau tahu, aku bisa membantumu mendapatkan semuanya itu. Terlihat Raikage terdiam, keraguan mulai muncul di benaknya. Namun, Raikage mengingat wajah sekutunya, para shinobi dari berbagai desa yang mempercayainya. Dengan satu teriakan ia mengeluarkan semua energi petirnya membuat sabuk Code terpental. Raikage kemudian ia berkata, cukup, aku tak butuh bujukanmu. Kekuatan sejati bukanlah pengkhianatan melainkan berdiri untuk kepercayaan yang telah diberikan padaku. Kemudian terlihat Code tertawa keras dan berkata, kalau begitu, mati bersama idealismemu itu keparat. Lalu Code melancarkan serangan terakhirnya, sebuah jurus destruktif berbentuk cakram tajam yang melesat ke arah Raikage. Tapi Raikage, dengan kecepatan luar biasa mengelak dan memberikan serangan penutup, yakni teknik double lariat, yang menghancurkan sabuk Code dan membuatnya terlempar jauh ke belakang. Raikage berdiri kokoh dengan petir mengelilingi tubuhnya. Kemudian ia berkata, ini adalah peringatan, jangan pernah mendekati desaku atau aliansi ini lagi. Lalu Code tersenyum lemah, menarik mundur tubuhnya dengan sabuk yang tersisa. Kemudian ia berkata, kau membuat pilihanmu, Raikage, tapi aku akan kembali, dan saat itu kau akan melihat dunia ini jatuh ke tanganku. Lalu terlihat Code menghilang dalam portalnya, meninggalkan Raikage yang tetap berdiri dengan tekad tak tergoyahkan. Angin tenang berhembus membawa pesan bahwa perang masih jauh dari selesai. Setelah momen tersebut, sayangnya adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, admin ingatkan kembali bahwa cerita ini hanya teori yang sengaja admin jadikan alur cerita agar lebih menarik dan bertujuan hanya untuk menghibur sambil menunggu chapter selanjutnya rilis. Jadi terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like video ini, lalu tinggalkan komentar kalian di video ini, agar admin lebih bersemangat dalam membuat video berikutnya. Nah, yang sudah subscribe admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga. Terima kasih dan sampai jumpa.